الفاتحة. Para jemaah rahimahullah, alhamdulillah kajian kita malam ini sampai pada halaman 3 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu lan aku meyakini, ukiru tegese aku menetapkan, wa usaddiqu lan aku membenarkan bahwa satemene kelakuan ai annahu satemene kelakuan ail hala wasya'na tegese satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran, la ma'budu ora ana pangeran sing disembah bihaqqin kelawan bener mungkinin sing mungkin illallahu angin Allah wahdahu hale dhewe Allah ai munfaridan tegese ijene Allah ijen bidati ing dalam zati wa sifati lan ing dalam sifati wa af'ali lan ing dalam biro-biro pekerjaane. Saya bersaksi dan membenarkan bahwa enggak ada Tuhan kecuali Allah saja. Wahdahu ini jamaah sekalian dimudahkan kepada isim dhamir, artinya Allah saja yang boleh dipertuhan, yang enggak ada satupun yang menyamainya. La syarika lahu ai la musyarika lahu, ora ana sing madani nang Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono disembah. Kita tidak diperkenankan sama sekali jemaah menyembah kepada yang selain Allah, meminta kepada yang selain Allah. Di dalam Quran disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Redaksi yang dibikin oleh Allah bukan na'buduka wa nasta'inuka, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibikin redaksi na'buduka, saya menghambakan diri kepadamu ya Rabb. Satu saat saya akan menghambakan diri kepada masih Allah. Begitu kalau na'buduka, kita harus memakai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa asyhadu lan aku nyekseni bilih anna sayyidana Muhammadan satemene Gusti kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu ta'ala, kaulane Allah ta'ala. Wa fil wasfi bil ubudiyah
lan ing dalem nyifati kanjeng Nabi dengan abad isyaratun utawi memberikan isyarat ilal khudu'i wa tawadhu'i nang merendai kanjeng Nabi lan andap asore kanjeng Nabi wa ta'abbudi lan oleh nyembahi kanjeng Nabi al-munasibi sing mantesi lima qaumihi maring makomi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya utawi makome kanjeng Nabi khudu tawadhu ta'abbude kanjeng Nabi iku asrofu sifatil insani luwe mulia-muliane sifate manungsa walau hurran senajan merdeka walidhalika lan krono mengkono hiya asrofu sifatil insan wasofa nifati sapa Allah. Ini gak ada domirnya. Musifati-sifati sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kelawan asrofi sifatil insani fi asrofil maqamati ing dalem luwe mulia-muliane kedudukan kama fi qouli ta'ala kaya ing dalem dawuh Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdi subhana maha suci sapa alladzi Allah asra sing lakokno wektu bengi bi abdihi nang kaulane Allah. Allah berfirman menceritakan tentang perjalanan malam yang diperlakukan oleh Allah untuk hambanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di abdi, tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin atau subhanalladzi asra bi habibi, tidak. Itu mengangkat derajatnya kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi lan kaya dawuh Allah tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Tabaraka moho mundak-mundak barokah sapa alladzillah nazzala sing nurunno sapa alladzi al-furqana ing Al-Qur'an diturunno ala abdi nang kaulane Allah. Allah tidak bilang nazzalal furqana ala habibi. Itu kalau dikatakan habibi kanjeng Nabi itu kekasih Allah. Kalau dikatakan abdi kanjeng Nabi itu hamba Allah. Tapi dengan dikatakan abdi itu berarti Allah mengangkat derajatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi lan kaya dawuh Allah fa auha ila abdihi ma auha. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allah ila abdihi maring kaulane Allah ma auha ing wahyu auha sing diwahyokno apa manang abad disebutkan oleh Allah fa auha ila abdihi, bukan auha ila Muhammadin, bukan auha ila habibihi. Kemudian jamaah Wahabi idhofatil abdi lan iku ing dalam dimudhofno lafal abdi ila abdihi dimudhofno ila dhamiri maring isim dhamir abdihi alladzi asra bi abdihi nazzalal furqana ala abdihi
idhofah yang begitu itu akwa syarofin utawi luwe kuat kemuliaan wa ablaguhu lan luwe banget luwe nemen-nemene kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum, qala ngendika sapa ba'duhum sebagainya para ulama, ngendikane wa inna makhtaro subhanahu wa ta'ala, wa inna makhtaro angin pasine milih sapa Allah subhanahu wa ta'ala zalika ing mengkono abdi dipilih li nabiyihi kagem nabine Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibihi lan dipilih diperuntukkan untuk kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Allah tadilla supaya ora kesasar sapa ummatuhu ummate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bittiqadihim kelawan oleh nekatno umat nekatno fihi ing dalam pribadi Kanjeng Nabi nekatno malayaliku ing sesuatu sing gak cocok apa mak kama wakoa kaya dene barang sing tumiba li kaum Isa nang kaum Nabi Isa alaihi salam abada maringi keterangan dalika yang mengkono-mengkono li Allah tadilla sapa al-Qayyubi Imam al-Qayyubi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih di dalam beberapa ayat tidak Allah menyebutkan Habibi, tidak Allah menyebutkan Muhammad, tapi Allah menyebutkan Abdihi. Itu untuk mengangkat derajat kekasihnya Allah, mengangkat derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menyelamatkan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diselamatkan oleh Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu dianggap oleh kaum dengan ilah zaman itu. Nabi Isa dianggap oleh umat dengan ilah, Tuhan, anak Allah. Nah, Allah kasihan sama kita dengan Allah kasihan sama kita. Allah menyebutkan kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dengan abdihi, sehingga harapannya Allah umat kekasihku ojo sampai tersesat, ojo sampai tersesat. Umat Nabi Isa itu tersesat disebutkan di dalam Ummul Quran dengan waladhdallin. Ada orang yang al-maghdubi alaihim, yaitu orang Yahudi, orang yang sadis zaman hati-hatian. Hari-hari ini mereka orang-orang Yahudi itu memperlakukan saudara-saudara kita dengan tidak manusiawi zaman itu. Mereka adalah al-maghdub, termasuk umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bukan al-maghdub, tapi umat Nabi Isa itu disebutkan dengan ad-dallin.
Kita disayang oleh Allah dengan Allah nyebut Nabi kita disebut abdihi beberapa kali di dalam Al-Quran. As'alari asra bi abdihi lailan. Allah adalah zat yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Hambanya yang dimaksudkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita wajib bersyukur dipilih oleh Allah jadi umat kekasih Allah. Cuma kemudian Kanjeng Nabi yang kekasih Allah itu tidak disebutkan dengan habibihi, asra bi habibihi, tapi asra bi abdihi, kaulani. Mohon maaf jemaah sekalian, saya kerja ikut bos, banyak karyawan bos saya. Kemudian bos saya punya hamba, punya abad jamaah. Ketika hari Sabtu sore kami para karyawan mendapatkan kajian ditetapkan mingguan jamaah. Sabtu sore kami para karyawan menerima kajian dari kerja 6 hari, dari kerja sepekan jemaah. Orang awam mengatakan dari kerja seminggu. Kita diperintahkan ojo nyebut minggu. Dino minggu itu gak anu. Dino sing ono iku dino Ahad. Orang yang bekerja yang sepekan digaji, maka Sabtu sore kami para karyawan digaji oleh bos kami. Yang ngasihin duit bukan bos kami. Bos kami punya petugas bagian bayari. Para karyawan ada kelasnya masing-masing, ada golongan 3, golongan 2, golongan 3A, 3B, begitu seterusnya. Bagian bayari ngerti sudah. Tapi kami para karyawan ini menerima bayaran tidak dari bos langsung ya. Jadi kami menerima dari bendahara, dari yang ditugasi oleh bos kami untuk membayari karyawan. Di antara karyawan itu jamaah sekalian, ada orang yang nggak dibayar oleh guru bayar jamaah. Kenapa? Karena dia adalah hamba bos, abduhu gitu. Hambanya bos ini jamaah sekalian, bayarannya dikasihin langsung oleh bos jamaah, gak lewat juru bayar. Itu menunjukkan bahwasanya hamba itu orang yang diprioritaskan oleh bos jamaah. Kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan berkali-kali oleh Allah dengan abdi, asra bi abdihi, menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ditaruh pada kedudukan yang asyraf, yang termulia. Kemudian kita jamaah sekalian, umat Kanjeng Nabi
kita wajib bersyukur jemaah. Kita dengar umat Kanjeng Nabi yang di dalam Al-Quran disebutkan umat Kanjeng Nabi itu bukan umat sembarangan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah pilihan umat pilihan. Cuma ada syarat jamaah sekalian. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu harus beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Saya tadi bernahi munkar tapi nggak diterima oleh orang yang saya ingatkan dari toilet dia kemudian jalan kaki nggak pakai sandal, kemudian langsung naik ke tempat wudhu. Saya bilang, Pak, kalau Bapak langsung ninjak tempat ini semuanya mutanajis, Pak, bagaimana gitu? Saya mikir, Ustadz cilik ini gak enak. Saya pernah ketika akan takbir mengingatkan jamaah yang sebelah utara saya, jamaah yang berada di soft depan, saya dirapatkan karena saya ini ustaz kecil jamaah, rapat ya pemahami sungguh itu. Saya matur kepada teman saya, ustaz yang brewok enak kan sampai itu jadi ustaz brewok gempal. Nah itu uang digawe. Kita nggak boleh kemudian menyesal jamaah. Kita harus berusaha agar kalau kita beramal ma'ruf nahi munkar, yang kita amal ma'rufi, yang kita nahi munkari, mau menerima. Agar mau menerima, kita perlu membiasakan qiyamul lail. Orang itu kalau ahli qiyamul lail mengingatkan temannya diterima. Dan itu matur nuwun begitu. Inna nasyatan laili ya asyaddu wa aqwamu qila. Itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Kembali jamaah sekalian kepada kitabnya jamaah sekalian. Di dalam kitab ini kita disayang oleh Allah karena Nabi kita disebut oleh Allah sebagai abadi, sehingga dijamin kita enggak sampai masuk kelompok dolim seperti kelompok umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu itu diterangkan oleh Imam Al-Qalyubi. Para jemaah rahimakumullah, kajian yang kita kaji sekarang ini masih mukaddimah. 3 kali pengajian itu masih mukaddimah. Lusa kita akan sampai kepada faslun fi sifatillahi ta'ala wa rasulih. Kita hendaknya sabar jamaah sekalian. Kalau mukaddimah itu belum sampai pembicaraan kepada poin jamaah. Wa rasulih lan muga-muga rahmat salam keaturaken dhateng utusannya Allah
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi itu diutus dengan risalatan ammah, dengan keutusan secara umum. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah tidak hanya untuk kaumnya yang hidup sezaman. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah untuk jami'al alamin. Kalau para rasul itu diutus untuk kaumnya jangan. Nabi Isa diutus untuk kaumnya, untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa. Kita umatnya kanjeng Nabi, kita nggak sezaman dengan kanjeng Nabi, tapi Rasulullah diutus juga untuk kita, bahkan untuk jami'al alamin. Itu kelebihan bagi kita sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita harus berterima kasih kepada kanjeng Nabi. Terima kasih kita lakukan dengan bentuk matur nuwun kanjeng Nabi, bukan begitu ya. Terima kasih itu kita sampaikan dengan bentuk sholawat. Sholawat khitobiyah ya. Sholawat yang pakai bentuk panjenengan. Bentuk panjenengan. Assalamualaikum. Kata-kata K itu panjenengan. Kanjeng Nabi secara fisik yang sudah dimakamkan di Madinah, setiap kita sholat jamaah mesti matur datang kanjeng Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu bentuk syukur kita. Saya dipesan jadatinya Mbak Uti saya enggak menangi mahkum saya sudah settle ketika saya belum lahir, ketika ayah masih kecil. Jadi ayah saya ini yatim ya. Tapi saya menangi Mbak Uti sampai sepuh Mbak Uti. Saya dipesan oleh Mbak Uti, kon modal sholawat miliyo, sholawat bentuk khitobiyah, sholawat yang bentuk alaika yang di salam alaika. Begitu seterusnya. Ya Rasul salam alaika. Begitu seterusnya. Itu nilainya beda dengan yang bentuk ghaib alaihi. Dan di dalam tahiyat wajib kita matur kepada kanjeng Nabi dengan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kembali jamaah sekalian kepada kitabnya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah risalatan ammah di zamani wal makani, dengan risalah secara umum pada zamannya dan pada tempatnya. Diutus li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluknya. Mohon maaf, kanjeng Nabi termasuk diutus untuk malaikat. Kanjeng Nabi itu jadi Rasul, diutus oleh Allah juga untuk malaikat.
sallallahu alaihi wasallam wa ala ali. Muga-muga Allah paring rahmat dhateng Nabi lan paring keselamatan dhateng Nabi wa ala ali lan muga paring rahmat dhateng keluargane kanjeng Nabi. Ali fi maqam doa adalah orang-orang yang sambung kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, priantun-priantun yang menurut syariat bagi muzaki itu tidak diperkenankan untuk mengaturi zakat kepada ahli jamaah jariah. Zakat itu bolot itu ojo diweno keluarga besar kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di daerah Pasuruan ke timur ada upaya untuk mengumpulkan dana. Di saat ada pengajian begini ada dana dikumpulkan untuk hadiah kepada ahli. Ali itu cucu Rasulullah yang sekarang kita kenal dengan para habaib. Beliau nggak boleh kita kasih zakat. Kalau kita memberi naturi, bukan naturi zakat, tapi naturi hadiah. Di daerah Pasuruan ke timur itu diupayakan agar terkumpulnya dana, sehingga bagi beliau-beliau yang memang ekonominya lemah yang diberi hadiah dari dana yang dikumpulkan ini. Para jemaah rahimakumullah, la'allal musannif menawa Syekh musannif yang dimaksudkan adalah Imam An-Nawawi. Iku aroda ngarepake sapa al-musannif bihim kelawan ali mutlaqul aqribi ing mutlaqe kerabat. Ali yang dimaksudkan di maqam doa adalah kerabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Bani Hashim, Bani Muthalib. Auman utawa priantun tahrumu sing haram alaihi ing atasiman apa az-zakatu zakat. Haitsu zakaro sekiranya menyebutkan sapa Syekh musannaf at-tabi'in ing kata-kata at-tabi'in pada dalika sause mengkono-mengkono wa ala ali. Setelah menyebutkan wa ala alihi itu ditindaklanjuti dengan wa tabi'in jamaah. Wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi jelaban sahbi iku bibat isroti bibat hasote sahbun wa yajuzu kasruha lan boleh dikasrah sote wasihbi, tapi yang berlaku wasahbi jamaah. Kemudian siapa sahabat itu wasahabi utawi sing jenenge sahabat iku kullu muslimin saben-saben wong Islam latihan nabiya sing tahu ketemu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan senajan sedelok. Orang yang pernah ketemu kanjeng Nabi dalam keadaan dia beriman, itu namanya sahabat. Kurun yang paling mulia tuh. Walaupun menangi kanjeng Nabi hanya sebentar, itu namanya sahabat. Kita diperintahkan takzim
kepada para sahabat, mohon maaf jamaah, ada kelompok dari kalangan orang Islam juga tapi tersesat dan nggak takzim kepada sohbi wabil akhos, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kita diperintahkan untuk hati-hati, jangan ikut mereka jemaah. Mereka marah kepada sahabat Abu Bakar, kepada sahabat Umar. Mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu nggak hanya Imam Ali karramallahu wajhah. Sebenarnya jamaah Khulafaur Rasyidin itu sudah didesain oleh Allah via kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin itu yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada orang yang nggak mau menerima. Sebenarnya yang jadi khalifah itu adalah Imam Ali. Kita jangan ikut-ikut jamaah. Ada yang lebih lagi, sebenarnya yang jadi Rasul adalah Imam Ali, bukan Muhammad, begitu. Itu orang yang sesat jamaah. Kembali kepada kitabnya jamaah yang sekali lagi, sahabat adalah orang yang pernah ketemu kanjeng Nabi yang sama-sama sezaman. Kalau ada orang yang hidup di zaman kita ini tapi dia pernah ketemu kanjeng Nabi, maka orang itu bukan sahabat coba. Tapi bagaimanapun juga, walaupun orang itu bukan sahabat tapi orang mulia coba. Kalau bisa kita termasuk coba, kita hidup nggak sezaman kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita pernah dipanggil kanjeng Nabi. Itu orang mulia coba. Cuma kalau ternyata kita pernah dipanggil kanjeng Nabi, nggak perlu cerita coba. Aku ini ketemu kanjeng Nabi, jangan deh, nanti timbul sombong, timbul sombong tuh. Orang yang pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang mulia, walaupun bukan sahabat. Kalau sezaman dengan Nabi itu namanya sahabat. Para jemaah rahimakumullah, kemudian setelah ada salawat kepada sahabi wa tabi'in lan kagem para tabi'in wa wong sing ngikuti lahum maring para sahabat, walau bil imani waqt, senajan hanya urusan imannya saja. Ada orang yang ittiba kepada sahabat jamaah. Ittiba itu derek dalam urusan beriman kepada Allah wa Rasulih, belum kemudian melakukan syariat, itu sudah dianggap orang mulia jamaah ya. Para jamaah rahimakumullah, karena di sini ada roya, walau bil imani fadakola mongko ilmu sapa usul mu'minina wong-wong mukmin sing maksiat. Ada orang mukmin tapi masih melakukan maksiat, itu termasuk kepada at-tabi'in. Para jamaah ngaji kita dibatasi sampai mancing isya, dan sekarang sudah mancing isya, karenanya kita akhiri sampai di sini. Besok kita lanjutkan wal qasdu bihadza ta'mim. Moga-moga ngaji kita membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran berikut doa Al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka an tansura ikhwanana al-muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Rabbal ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.